Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara ekonomi dan hukum Islam. Dari saya, Putri Ayuning Budi, dengan nomor NIM 5220367. Oke, pendahuluan. Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama membagi kandungan ajaran Al-Qur'an tersebut kepada 3 kelompok besar, yaitu akidah, khuluqiyah, dan amaliyah. Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, akidah, yang kedua, khuluqiyah, dan yang terakhir adalah amaliyah. Akidah mempunyai definisi atau arti yang berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. Yang kedua, khuluqiyah mempunyai arti yang berkaitan dengan etika atau akhlak. Kemudian yang ketiga, amaliyah. Amaliyah ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ibadah adalah pola hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, muamalah, pola hubungan sesama manusia. B. Syariah, fikih, dan hukum Islam. Syariah merupakan keseluruhan peraturan yang ditetapkan, diwahyukan oleh Allah pada Nabi Muhammad yang mencakup 3 bidang. Secara umum, syariat tidak dapat dilepaskan dari ikatan al-din sebagai istilah yang ditebalkan Allah untuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa nabi-nabi sebelumnya, dan sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain syariah, ada juga fikih. Fikih secara etimologi merupakan pemahaman atau paham yang mendalam. Dan secara terminologi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarah yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diambil atau digali dari dalil-dalilnya yang tafsilih. Para ulama fikih membagi pembahasan fikih pada 4 bagian. Yang pertama yaitu rubu'uh ibadah, yaitu mengurangkan berbagai hal yang berhubungan dengan ibadah dan segala yang berkaitan dengannya. Yang kedua, rubu'uh muamalah, yaitu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan transaksi ukut, harta, kepemilikan atau al-maliki. Yang ketiga adalah rubu'uh munafahat, yaitu pengaturan semua persoalan tentang perkawinan dan yang terkait dengan serta segala akibat yang berhubungan. Dan yang terakhir adalah rubu'uh jinayah, yaitu menjelaskan tentang saksi-saksi kejahatan dan pelanggaran yang berat sampai yang ringan yang dilakukan manusia. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang hukum Islam. Di sini disampaikan syariat dan fikih, ada lagi istilah hukum Islam. Hukum Islam sering yang digunakan tersebut merupakan agama Islamic English in Islamic Trades Belanda, hanya saja yang menjadikan persoalan yang kemudian menjadi kerancuan hingga saat ini adalah kemana makna istilah hukum Islam. Ini akan dirujuk apakah ke syariat atau fikih dengan berbagai bentuknya seperti fatwa, konun, dan syiasyah, syariah, dan lainnya. C. Ekonomi sebagai bagian dari kajian hukum Islam, yaitu fikih. Ekonomi atau economics
adalah perbendaharaan kata dari khasanah dan tradisi keilmuan barat. Kemudian, pada dasarnya, ekonomi adalah suatu usaha mempergunakan sumber-sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya melekat pada watak manusia. Ekonomi diakui sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan baru pada abad ke-18 yang ditandatangani dengan munculnya Adam Smith dengan buku An Inquiry into the Nature and Laws of the Wealth of Nations. Pemikiran Adam Smith ini melahirkan paham kapital dan dikenal sebagai aligatsi klasik. Setelah Adam Smith dengan model kapitalisasi disusul kemudian munculnya Karl Marx melalui buku Das Kapital mengembangkan metode sosial dan merupakan bantahan terhadap sistem kapitalis yang dinilai melahirkan kesenjangan sosial dan menimbulkan eksploitasi dan penindasan terhadap kaum proletar, yaitu buruh. Kemudian kondisi ini mendapat kritik pada ekonom kontemporer yang menyadari pentingnya kajian kerangka aksi ekonomi yang berkarakter religius. Dalam wacana Islam, hukum ekonomi dikenal dengan istilah fikih muamalah. Oleh karenanya, antara ekonomi dan fikih muamalah mempunyai kaitan yang erat. Hubungan ini dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, bahwa kajian ekonomi merupakan bagian dari kajian umat Islam, yaitu fikih. Dan yang kedua, bahwa hukum Islam, fikih muamalah, menjadi landasan hukum normatif atau legal normatif bagi ekonomi itu sendiri. Menurut Anas Yarka, ekonomi Islam dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, sistem ekonomi Islam yang bersifat normatif, dan yang kedua, analisis ekonomi Islam yang memfokuskan pada analisis terhadap institusi dan peristiwa ekonomi dalam masyarakat umum, muslim atau non-muslim, serta memberikan penjelasan hubungan kausalitasnya. Nah, yang D, dimensi ekonomi dari hukum Islam. Kajian para ulama dalam menjelaskan hubungan ibadah dan muamalah adalah meletakkan rubuh muamalah setelah tubuh ibadah, menempatkan sistematika ini berkat dari sebuah kesadaran bahwa perlu adanya sinergi dan integrasi antar hubungan kepada Allah dengan hubungan sama manusia. Hal ini dibuktikan dengan analisis yang dilakukan terhadap berbagai ajaran tentang aspek ibadah dan hukum Islam lainnya yang mempunyai dimensi ekonomi, sebagaimana halnya dalam ibadah mahda yang mempunyai dimensi ekonomis seperti zakat dalam hal pemerataan kekayaan, serta hukum siasah yaitu politik yang mempunyai dimensi ekonomis seperti ganimah, zikyah, fa'i, dalak, hal sumber mendapatkan negara dan pemerataan pendapatan dan dimensi ekonomi Islam dari hukum-hukum Islam. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya ekonomi aspek ajaran Islam tersebut merujuk pada sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Kemudian yang E, peranan hukum sebagai landasan yuridis ekonomi. Landasan hukum diperlukan untuk menjaga keteraturan hidup masyarakat. Dalam kaitan pada ekonomi, maka keberadaan hukum diharapkan mampu berperan untuk yang pertama, membentuk dan menyediakan peranan hukum serta sarana bagi peningkatan dan pembangunan kehidupan ekonomi nasional. Yang kedua, membentuk dan menyediakan peranan hukum bagi pelindung kepentingan warga masyarakat.
and then membentuk peranan dan sarana hukum bagi peningkatan kesejahteraan warga negara Indonesia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia. Dan yang untuk konsep ekonomi Islam di Indonesia selain didasarkan secara normatif pada Al-Quran dan hadis juga secara formal didasarkan pada konstitusi dan perundang-undangan nasional. Dari sini dapat dipastikan bahwa peranan hukum sebagai religius yang mengatur tentang kegiatan ekonomi, yaitu khususnya ekonomi syariah, adalah sangat menentukan stabilitas kegiatan ekonomi tersebut. Sekian, thank you for watching. Terima kasih atas semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.